kalian yang udah pernah nyoba investasi, baik itu investasi saham, kripto, forex, dan lain sebagainya, yang pertama kalian lakukan apa? Apakah kalian mencoba mencari rekomendasi kripto apa yang bagus, saham apa yang bagus, nonton YouTube, nyari influencer supaya bisa dapat informasi investasi, instrumen investasi apa yang harus dibeli, saham, kripto apa yang harus dibeli? Saya rasa sebagian besar orang melakukan itu. Seperti yang ada di judul, kunci sukses investasi dan trading yang kedua adalah jangan asal mengikuti rekomendasi saham dari siapapun. Sehebat apapun itu orangnya, entah itu Warren Buffett yang merupakan investor terhebat di dunia, yang jadi orang terkaya di dunia, atau Warren Buffettnya Indonesia, Lo Keng Hong, atau temennya Lo Keng Hong, atau yang menjanjikan bisa cuan 100% atau 200%, siapapun itu jangan asal ikutan rekomendasi dari mereka. Gak ada yang bisa menjamin kalau saran dari expert sehebat apapun itu bisa menghasilkan keuntungan buat kita. Hanya karena mereka bisa dapat untung, bukan berarti itu juga bisa menghasilkan keuntungan buat kita. Kenapa seperti itu? Mungkin untuk gambaran sederhananya, kita bisa tonton cuplikan dari film Wolf of Wall Street. Number one rule of Wall Street. Nobody, I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett, nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in fucking circle. Nah, mungkin seperti itu kutipannya. Seperti yang kita lihat di sini Mark Hanna menjelaskan kepada si Leonardo DiCaprio ya bahwa gak ada yang tahu harga saham itu bakal naik atau turun, atau melingkar-lingkar, berputar-putar dan sebagainya. Nah, karena nggak ada yang tahu harga saham itu akan kemana, maka hal yang terbaik adalah kita analisis kondisi saat ini. Hal yang terbaik untuk kita lakukan adalah dengan berpikir independen. Caranya adalah do your own research atau DYOR. Nah, tapi kalau nggak bisa riset karena masih baru, itu gimana caranya untuk bisa independen? Bisa kok sebenarnya kalau emang niat mau dapat cuan dalam jangka panjang di investasi saham. Yang penting itu niat belajarnya aja dulu, karena belajarnya juga nggak harus dalam waktu singkat dan langsung bisa gitu. Dan juga investasi saham itu ya jangka panjang gitu, maka belajar pelan-pelan itu nggak apa-apa. Nah, ini informasi untuk teman-teman yang mau belajar analisa fundamental lengkap dari 0 sampai bisa. Nanti sampai bisa baca laporan keuangan dan juga nilai harga wajar saham. Nah, saya akan sharing di event ini. Teman-teman bisa ikut event ini aja, langsung bisa daftar di link di deskripsi ya. Jadi Kisvestor Bootcamp ini kami selenggarakan untuk memberikan pemahaman yang baik tentang analisa fundamental lengkap, mulai dari prinsip dasar investasi, memahami bahasa bisnis, terus juga menilai kualitas emiten dan nilai wajar saham. Jadi itu selama 3 kali pertemuan atau 3 hari. Yang hari pertama tanggal 17 Februari prinsip dasar investasi, terus yang di hari kedua 18 Februari itu memahami bahasa bisnis dengan membaca laporan keuangan, dan di minggu berikutnya pertemuan ketiga tanggal 25 Februari itu menilai kualitas emiten dan nilai wajar saham. Nanti kalau untuk mau daftar bisa hubungi ke saya, akan saya informasikan kalau teman-teman mau daftar. Ya nanti kita di channel Investa Plus ini akan banyak belajar soal investasi saham. Makanya boleh di subscribe channel Investa Plus dan juga follow media-media sosial Investa Plus.
Nah mungkin wajar kalau misal masih baru investasi saham gitu kan, yang pertama kita cari tahu itu saham apa yang bagus, itu wajar karena kita nggak tahu apa-apa nih. Jadi pengen cepat dapat informasi saham apa yang bisa mendapatkan keuntungan supaya bisa cepat dapat keuntungan. Tapi hal yang benar untuk dilakukan adalah bukan mencari tahu saham apa yang bagus, tapi bagaimana cara mencari saham yang dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang. Kalau kita hanya berusaha cari tahu saham apa yang bagus, yang bakal bikin cuan buat kita, lalu ada orang yang kasih rekomendasi, maka kita nggak bisa mengukur seberapa besar risiko dari saham tersebut dan bagaimana cara mengantisipasi risikonya itu. Nah, hal yang harus diingat, investasi dalam bentuk apapun bukan hanya berfokus pada cara mencari keuntungan atau mencari cuan, tapi yang terpenting adalah cara mengukur dan mengantisipasi risiko. Kalau kita bisa mengukur risiko, maka keuntungannya juga akan mengikuti. Untuk mempermudah pemahaman, saya akan sedikit bercerita case apabila kita asal ikutan beli berdasarkan rekomendasi atau pom-pom. Minggu lalu ada IPO saham PT Wijaya Cahaya Timber atau FWCT kode sahamnya. Saya pribadi kurang perhatikan saham ini. Saya baca cuma sekilas aja. Sekilas bisnisnya itu ya industri kayu lapis atau plywood. Ya mungkin cukup bagus bisnisnya. Tapi saya belum analisis secara lebih mendalam karena masih fokus dengan analisis saham lain. Nah, terus saya kan ada ikut beberapa komunitas. Di beberapa komunitas dan juga forum itu tiba-tiba ada yang rekomendasikan saham ini. Malah bisa dibilang bukan rekomendasi, bukan sekedar promosi untuk beli sahamnya, tapi jatuhnya ke pom-pom. Mungkin kalau yang belum tahu apa itu pom-pom, nanti kita jelasin di video lainnya. Ya, pom-pom ini maksudnya dia itu rekomendasi, kasih tahu saham ini bakal untung gede, auto reject atas, dan dia nggak jelasin kenapa bisa kayak gitu. Nah, ini yang perlu teman-teman hindari, pendapat yang kayak gini, karena pendapatnya nggak jelas gitu. Dia cuma istilahnya tujuannya bukan ngajak kita buat cuan bareng, bukan ngajak kita untuk ayo beli ini nanti untung, tapi justru itu jadi alat untuk mereka cuci piring istilahnya, jual sahamnya supaya bisa jual sahamnya, nanti kita yang beli gitu. Pokoknya harus dihindari pendapat yang kayak gitu. Jadi si pom-pomers ini biasanya ngirim semacam copywriting, kata-kata yang ibaratnya ngajak untuk beli saham gitu ke banyak grup dan komunitas gitu. Ya entah berapa komunitas yang mereka kirimi tulisan pom-pom tersebut. Tapi ya ada aja pemula yang kena. Nah, kalau ada pemula yang baca dan gak berpikir independen, maka kemungkinan mereka akan langsung beli sahamnya. Dan apa yang terjadi kalau pemula yang gak berpikir independen itu mengikuti saran dari pom-pomers tersebut? Kita bisa lihat grafiknya ya. Jadi harga IPO FWCT itu 118 per lembar sahamnya, 118 rupiah per lembar. Di hari pertama harga sahamnya emang benar naik. Harga pembukaannya itu langsung 150 dan ditutup di harga 159. Ya lumayan. Di hari keduanya langsung naik tinggi dan harga pembukaannya itu 190. Harga tertingginya itu sempat 206. Nah, itu terlihat kayaknya luar biasa kan, naik hampir 2 kali lipat. Nah, tapi sayangnya habis itu
harga sahamnya jatuh ke 148. Dan seterusnya jatuh dan makin jatuh sampai balik ke harga awal pas IPO-nya. Dan per tanggal video ini dibuat 8 Februari, harga sahamnya ya jatuh ke 116 lah, sekitar 116. Nah, harga IPO di harga 118 itu kalau dijual 206 kan berarti cuannya hampir 2 kali lipat. Yaitu betul kalau misal bisa dapat di harga 118. Masalahnya kalau kita nggak ikutan pas periode book building, mesen harganya di harga IPO, itu percuma. Karena kan kalau misal kita nih beli pas sahamnya itu di hari pertama diperdagangkan, pas openingnya itu langsung 150, jadi ya udah nggak bisa beli di harga 118, udah nggak ada kesempatan gitu. Nah, kalau misal katakanlah nanti ada pemula yang beli di 150, ya masih oke lah. Dari 150 kan di hari keduanya 190. Nah, tapi kalau nggak dapat juga, misal belinya di 190, ya masih oke juga karena harga tertingginya 206. Masalahnya apakah benar-benar langsung terjual di harga 206 itu belum tentu. Jadi kalau misal ada pemula yang asal ikutan terus dia beli di 150, di 190, itu belum tentu bisa langsung kejual sahamnya. Kalau gagal kejual saham, nggak kejual sahamnya, ya hari-hari berikutnya anjlok 148, terus 120 dan seterusnya sampai ke harga 118. Jadi bukan untung malah rugi. Dari harga 150 atau 190 harganya turun ke 118. Itu yang harus teman-teman aware gitu, harus sadar. Dengan adanya rekomendasi semacam itu nggak bisa ditelan mentah-mentah. Nah, tapi itu sekedar contoh aja ya. Kita nggak tahu kedepannya saham ini FWCT bagus atau enggak karena emang masih baru. Tapi itu contoh kalau misal asal beli gitu kan. Kalau belinya nggak di harga yang sesuai dan malah rugi, yaitu kita malah rugi kan. Makanya kita harus bisa berpikir independen. Lalu gimana caranya untuk bisa berpikir independen? Untuk bisa berpikir independen,